Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Iin Parlina, SPD MPD, dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan di sini. Sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih karena ini adalah hasil dari proposal dari kelompok 9, dan di sini saya akan memaparkan hasil dari proposal tersebut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ani Antika Putri dengan NIM 1220190017 dengan dosen pengampu Ibu Tuti Alawiyah, SPD MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Bahasa Indonesia semester 5, Universitas Islam Ogan Komering Ilir, yang berjudul Pengaruh Penggunaan Aplikasi Wattpad Terhadap Kemampuan Menulis Naskah Drama. Yang pertama itu adalah pada bab 1, pendahuluan, latar belakang. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena bahasa merupakan alat komunikasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa seorang dapat menyampaikan ide, pikiran, perasaan, atau informasi kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Iskandar. Pada 1.2 pada rumusan masalah, berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi Wattpad terhadap kemampuan menulis naskah drama. 2. Bagaimana peningkatan kemampuan menulis naskah drama menggunakan aplikasi Wattpad. Pada 1.3 tinjauan penelitian. Yang pertama yaitu tinjauan umum. Pada 1.3 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu tujuan umum. Secara umum, tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa besar pengaruh aplikasi Wattpad terhadap kemampuan menulis naskah drama. Yang kedua yaitu tujuan khusus, untuk mengetahui keefektifan penggunaan aplikasi Wattpad dalam peningkatan kemampuan menulis naskah drama, untuk mengetahui perbedaan antara siswa yang diberi Wattpad dengan siswa yang tidak diberikan aplikasi Wattpad dalam pembelajaran menulis naskah drama. Pada 1.4 manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoretis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan pengetahuan dalam bidang sastra dan linguistik, khususnya dalam aspek kebahasaan yaitu menulis naskah drama. Pada bab 2 itu ada tinjauan pustaka. Pada 2.1 kajian teori. A. Hakikat menulis naskah drama. A. Pengertian menulis. Tarigan dalam kurung 2008 mengungkapkan bahwa menulis adalah suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Ia juga mengungkapkan bahwa menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis ini, penulis haruslah terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata. Keterampilan menulis ini tidak akan datang secara otomatis, tetapi harus melalui latihan dan praktis yang banyak dan teratur. B. Tujuan kreatif. Hartik dalam Tarigan 2008 menjelaskan bahwa tujuan ini erat berhubungan dengan tujuan pernyataan diri, tetapi keinginan kreatif di sini melebihi pernyataan diri dan melibatkan dirinya dengan keinginan mencapai norma artistik atau seni ideal, seni idaman.
Selanjutnya, genre Wattpad Pratiwi dalam kurung 2016 mengungkapkan ada beberapa macam genre dalam Wattpad, diantaranya yaitu yang pertama romance, science fiction, fantasi, action, adventure, klasik, fan fiction, general fiction, historical fiction, horror, humor, non-fiction, paranormal, short story atau cerita pendek, spiritual, teen fiction, vampir dan werewolf. C. Wattpad sebagai media pembelajaran. Gunes dalam Aitan 2017 mengemukakan pendapat bahwa pesatnya perkembangan negara kita bergantung pada mendidik individu yang membaca, memahami, berpikir dan mempertanyakan dan memecahkan masalah. Selanjutnya pada 2.2 hakikat naskah drama. A. Pengertian drama. Waridah dalam kurung 2014 mengemukakan bahwa drama adalah bentuk karya sastra yang memiliki bagian untuk diperankan oleh aktor. Mengemukakan Kosasih 2008 berpendapat bahwa drama adalah bentuk karya sastra yang bertujuan menggambarkan kehidupan dengan menyampaikan pertikaian dan emosi melalui lakuan dalam dialog. B. Menulis naskah drama. Menulis naskah drama menurut Hamalik dalam Milawati dalam kurung 2011 adalah mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu kombinasi yang tersusun, meliputi unsur-unsur manusiawi, material, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Naskah drama sebagai salah satu genre sastra yang dibangun oleh struktur fisik kebahasaan dan struktur batin atau semantik makna. Wujud fisik sebuah naskah drama adalah dialog atau ragam tutur. Pada 2.3 hakikat Wattpad. A. Pengertian Wattpad. Artwork dalam Pratiwi 2016 mengungkapkan bahwa Wattpad adalah aplikasi berbagi dengan menggunakan komputer, tablet atau telepon genggam. Seseorang dapat menautkan tulisannya sendiri, tidak ada seorang pun yang harus tahu tentang umur, latar belakang sosial maupun tempat tinggal pembaca. Pembaca karyamu dapat dari mana saja dan dari tempat mana saja yang mungkin akan sangat jauh. Dapat disimpulkan bahwa Wattpad adalah aplikasi berbasis internet yang digunakan untuk mengunggah atau mengunduh dan membagikan karya literatur. Dapat disimpulkan bahwa Wattpad didirikan pada tahun 2006 oleh Allen Yao dan Ivan Yuen yang berbasis Toronto, Kanada, dan perkembangannya secara perlahan tapi pasti. Wattpad mulai menyebar ke beberapa negara, diantaranya yaitu 1. Amerika, Inggris, Australia, Filipina, Rusia, Libya, Jamaika, Uni Emirat Arab, dan tentunya Indonesia. Selanjutnya pada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Pada 3.1 tempat dan waktu penelitian. 1. Tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kayu Agung yang beralamat di Jalan Letnan Kolonel Polisi Haji Nawawi Sidakerca, Kayu Agung. 2. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan sejak pengajuan judul hingga pengumpulan data dan penganalisisan data, terhitung dari bulan Agustus sampai bulan Oktober 2021. Pada 3.2 yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode true experiment atau eksperimen sebenarnya, atau yang biasa kita kenal sebagai eksperimen semu. Penelitian ini menggunakan bentuk post-test only control design. Pada langkah awal, penelitian memilih kelompok eksperimen dan kelompok kontrol secara random. Selanjutnya, kelompok eksperimen dikenakan perlakuan dengan menggunakan aplikasi Wattpad, sedangkan kelompok kontrol dikenakan perlakuan tanpa menggunakan aplikasi Wattpad. Selanjutnya yaitu pada 3.3 operasional variabel. A. Variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan aplikasi Wattpad dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Penggunaan aplikasi Wattpad adalah skor yang diambil dari responden setelah siswa diberikan perlakuan. Siswa diminta untuk membaca karya yang ada di dalam Wattpad.
Kemudian mengidentifikasi bentuk diksi dan imajinasi yang terdapat pada karya sastra yang telah dibaca. B. Variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan menulis naskah drama siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Kayu Agung. Menulis naskah drama adalah skor yang diambil dari responden melalui instrumen berupa tes. Siswa diminta membuat naskah drama berdasarkan imajinasi dan diksi yang telah diidentifikasi. Dengan indikator sebagai berikut, kemampuan siswa dalam menulis teks drama sesuai dengan tema dan isi bahasan. Selanjutnya, pada 3.4, populasi dan sampel. 1. Populasi. Sugiono dalam kurung 2016 mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas 7 SMP Negeri 1 Kayu Agung yang berjumlah 432 siswa, terdiri dari 202 siswa laki-laki dan 230 siswa perempuan. 2. Sampel. Sugiono dalam kurung 2016 mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan bagian populasi agar cukup mewakili populasinya. Simple sampling random. Menurut Sugiono dalam kurung 2009, teknik simple random sampling yaitu teknik pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Maka setelah melakukan sampel terpilihlah kelas 76 yang berjumlah 30 siswa sebagai kelompok eksperimen dan kelas 73 yang berjumlah 31 siswa sebagai kelompok kontrol. Selanjutnya yaitu pada 3.5, kisi-kisi instrumen penelitian. Menurut Sugiono 2016, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes. Instrumen tes yang digunakan berupa tes kemampuan menulis naskah drama. Pada 3.6 yaitu teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab perumusan masalah dan pengujian hipotesis yang dianjurkan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan tes tertulis. Observasi diperkuat dengan catatan lapangan. Hasil observasi yang dilakukan oleh observer. Selanjutnya pada 3.7 yaitu teknik analisis data. 1. Uji coba instrumen. A. Uji validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai kevalidan yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Sebab instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. Ari Kunto dalam kurung 2013. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Sebelumnya saya mau mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya bahwasanya di sini saya memaparkannya sendirian karena rekan saya yang bernama Maida tidak bisa. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.